Lama-kelamaan ciuman Erik melembut, dengan mata yang tetap terbuka dan tertuju pada mantan istrinya. "Erik, Trisa, kalian?" Bibir Erik seketika berhenti ketika suara Irwan masuk ke kendang telinganya. Perlahan dia menarik bibirnya, namun matanya tetap menatap wanita dalam kungkungannya itu, yang sedang terengah dengan wajah memerah. Bibirnya sedikit bengkak, namun semakin membuat wanita itu terlihat seksi menggoda. Dadanya naik turun seiring napasnya yang tersengal, menambah gejolak di dalam diri Erik yang terbakar gairah. "Kalian tampaknya..." Riana melihat Irwan sekilas lalu mengangkat matanya menatap Erik. Melihat sosok tidak biasa dari Erik, Riana segera memaksa menarik tangannya dari cengkeraman laki-laki itu dan mendorongnya menjauh. Tanpa mengucapkan apapun, Riana mengayunkan langkahnya dengan cepat, meninggalkan tempat itu. Kemihnya yang tadi terasa berat telah menghilang dan berganti rasa panas yang tidak ingin ia akui. "Well, Erik, aku tidak menyangka dengan apa yang aku lihat dari sisi lain kamu hari ini." Irwan menaikkan satu sudut bibirnya dan berbalik menyusul Riana. Dinding tidak bersalah menjadi pelampiasan Erik. Api amarah karena cemburu dan gairah masih berkobar di mata laki-laki itu. "Sial," umpat Erik. Dia berkecak pinggang dan menyentuh bibirnya. Dia kemudian terpejam, pikirannya mengulang kejadian barusan. "Kamu masih tertarik kepadaku? Kenapa kamu masih tidak mengakuinya, nak?" lirih Erik. Riana kembali duduk, namun kali ini dia memilih di samping Alex. Irwan menarik tipis bibirnya ketika dia melihat Riana sudah berganti posisi dengan Ayu. Alex ya?" panggil Irwan. "Bisa kita berganti tempat duduk? Saya ingin berbicara dengan Trisa." "Oh, Mbak, silakan." "Katakan, Pak, saya bisa mendengar dari sini," sambar Riana tegas. Irwan menyorot tata Riana. Dia mengambil gelas wine-nya dan menyandarkan punggungnya. "Begini, saya ingin kamu, Trisa, yang menjadi host acara ini, acara talk show fashion. Aku rasa kamu lebih pas jadi hostnya." Muka Riana, Ayu, dan Alex seketika berubah. Dada Riana bergemuruh karena emosi. "Maaf, Pak, saya tidak bisa. Saya banyak pekerjaan yang tidak bisa saya tinggal," sahut Riana kemudian. Begitu ya. Padahal ini kolaborasi sama WOW Singapura. Saya bahkan mengundang Presiden WOW ke sini," ujar Irwan, seraya menunjuk pada laki-laki yang berjalan pelan ke meja mereka. Riana mengerutkan alis. Ayu dan Alex saling memandang. "WOW?" Ketiganya kemudian menoleh. Netra mereka seketika membola melihat siapa yang ada di belakang mereka. "Kenalkan, ini adalah Tuan Erik Jenkins, Presiden The Royal Cosmetic. Kalian taunya mungkin merek WOW." Erik menempatkan dirinya pada kursi tambahan yang disediakan pelayan. Kakinya bersilang, dengan satu tangan ia tempatkan di atas paha dan satu lagi pada kursinya. Auranya yang dingin mendominasi, menegakkan bulu tengkuk Ayu dan Alex. Hanya Riana yang tampak biasa dan tidak terganggu. "Jadi begini, talk show itu akan membahas seputar fashion dan kecantikan. Kita akan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya. Karena itu, kalau Ayu yang maju, apa dia bisa melakukannya?" ungkap Irwan sekaligus mempertanyakan kemampuan mantan asisten Riana itu. Ayu melipat bibirnya dan menunduk. Wanita yang selalu mengalami masalah soal kepercayaan diri itu memalingkan wajahnya ke arah lain, ingin menyembunyikan diri. "Saya sangat menganggap serius pekerjaan saya dan tidak pernah main-main. Jadi, katakan pada saya, Pak Irwan, apakah saya akan begitu saja memilih seorang asisten? Sebelum jadi asisten saya, Ayu sekolah di SMK jurusan busana. Dan dia bekerja di beberapa butik dengan prestasi yang bagus. Itu adalah salah satu alasan saya memberikan kesempatan jadi asisten saya.
Dia berhenti jadi asisten saya karena saya yang memaksa dia untuk terjun ke modeling, bukan karena pekerjaannya tidak bagus, ujar Riana. Erik menatap Riana dengan senyum tipis. Dia menemukan sisi lain dari wanita itu dan masih ingin mengetahui yang lainnya. Tapi, apa dengan pendidikannya kamu yakin dia cukup mampu untuk menanganinya? Tanya Erik. Riana melihat Erik dan tersenyum seringai. Dengan pendidikannya, apa yang salah dengan itu? Jangan melihat orang hanya dari luarnya saja, Tuan Jenkins. Tidak semua orang yang berpendidikan punya keahlian, dan tidak semua orang dengan pendidikan rendah tidak mampu. Jangan terlalu gampang menghakimi seseorang sebelum tahu benar apa yang sudah orang itu alami dan perjuangkan selama hidup ini. Ayu mengangguk menatap Riana. Ia terenyuh dengan pembelaan dan keyakinan Riana pada dirinya. Erik menatap Riana selama beberapa detik. Dia mengerti bahwa Riana sedang menyindirnya. Laki-laki itu kemudian menganggukkan kepalanya dan mengalihkan matanya pada Ayu. Mantan atasanmu menjamin kinerjamu. Sekarang, aku ingin bertanya, apakah kamu merasa bahwa kamu benar mampu melakukannya? Ayu menelan ludahnya. Tatapan Erik terlalu berlebih untuknya. Wanita itu gugup, tidak bisa menjawab. Irwan mendengus. Dia melihat Riana dan menaikkan alisnya. Kamu lihat itu? Bagaimana menurutmu, Teresa? Riana menguatkan rahangnya. Dia menoleh dengan matanya yang dingin menghadap ayah kandung Dimas itu. Langit tidak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Orang yang mampu tidak perlu mengungkapkan dengan mulutnya sendiri dan membiarkan orang lain yang melakukannya. Bukankah begitu, Pak Irwan? Sahut Riana. Irwan memainkan rahangnya. Ekspresi lelaki itu menjadi tidak enak untuk dilihat. Ayu dan Alex menelan ludah dan mengusap keringat yang sebenarnya tidak ada. Atmosfer di sekitar mereka terasa menyesakkan dan terlalu berat untuk mereka tanggung. Saya permisi dulu, Pak Irwan. Tuan Jenkins, saya ada janji lainnya. Pamit Alex seraya berdiri. Laki-laki itu melihat tangannya dan membuat kerutan di alis karena Ayu terus menarik tangannya. Tunggu Ayu, Mas, bisik Ayu. Alex menggeleng. Ayu melotot dan menambah kekuatan cengkeramannya. Pak Irwan, Tuan Jenkins, saya juga ikut pamit. Pamit Ayu dan memberikan kode pada Alex untuk membantunya berdiri. Baiklah, kalau begitu saya juga permisi, Pak, Tuan. Riana pun ikut-ikutan berpamitan. Wanita itu mengangkat bokongnya dan berjalan pergi, tidak lagi melihat ke belakang. Irwan mendesah. Dia menatap Erik yang tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari Riana. Sepertinya kalian mulai dekat. Deheman Irwan untuk menarik perhatian Erik. Laki-laki Kasia itu menetapkan matanya pada laki-laki berperut buncit itu. Itu bukan urusan. Erik berdiri, mengencingkan jasnya dan melangkah pergi. Tidak payah berpamitan pada paman Xianli itu. Irwan menyeringai. Dia mengambil gelas wine-nya dan menyesapnya sembari menatap penuh arti pada tunangan Xianli itu. Tunggu sampai Xianli sama ayahnya tahu soal kamu, boy. Riana duduk di kursi depan mobil Alex. Dengan jendela yang sengaja ia buka, Riana menikmati udara malam dengan meluarkan sedikit tangannya, membiarkan angin membelai kulitnya. Bu, aku dari tadi penasaran mau tanya. Bibir itu kenapa kok jadi bengkak gitu tiba-tiba? Mendengar pertanyaan Ayu, ketenangan Riana terganggu. Wanita itu tidak tahu bagaimana harus menjawab. Melihat ekspresi Riana yang salah tingkah, Alex mengelum senyum. Laki-laki itu terlalu peka untuk tidak menyadari apa yang terjadi. Yuk, kamu itu nggak tahu ya? Di resto tadi itu ada tawon gede banget. Makanya bibir Teresa jadi kayak gitu. Sahut Alex lalu menutup mulutnya dengan kepalan tangan. Hah? Masa sih? Kok aku nggak tahu sih, Mas? Ya ampun, kalau sampai aku yang disengat kan berabe, Mas. Masa iya? Kakiku gini terus bibirku juga melambung kayak gitu. Aduh. Ayu merinding takut. Alex semakin menekan bibirnya dengan kepalan tangan. Ayu terlalu polos.
pikirnya. Riana melirik Alex dan menipiskan bibirnya. Tenang yo, tahuannya maunya cuma nyengat Trisa aja, jangan takut. Ucapan Alex tersendat karena berusaha sekuat tenaga menahan tawanya. Bibir Riana memang persis seperti habis digaplok sandal, merah dan sedikit doer. Mas Alex, konsen menyetir aja, aku masih doyan nasi. Mas, aku pengen selamat sampai rumah, kata Riana. Lah, ini kan aku lagi konsen nyetir, Tris. Gak konsen di mananya coba? Saut Alex sambil merapatkan bibirnya. Takut tidak bisa menahan tawanya. 30 menit kemudian mobil Alex sudah berhenti di drop zone apartemen Riana. Wanita itu segera menyampirkan tas ke bahu dan turun dari mobil. Baik Trisa, makasih tumpangannya, seru Alex menyindir dan terbahak lalu melajukan mobilnya. Riana mengeratkan bibirnya karena kesal dan berjalan pergi. Telinganya terasa tebal karena ledekan Alex selama perjalanan tadi. Riana berjalan menuju lift seperti biasa. Dia tidak lupa menyapa satpam dan resepsionis. Ting, lift terbuka. Wanita itu segera melangkah masuk. Saat ia berbalik untuk menghadap pintu, seseorang tiba-tiba mendorongnya hingga ke punggungnya menyentuh dindingnya di dinding lift. Mr. Jenkins, apa yang kamu lakukan? Suara Riana meninggi ketika melihat siapa yang sudah menyergap dan juga mendorongnya ke dinding. Matanya menatap tajam laki-laki itu dan membuat kerutan di antara kedua alisnya. Ana, aku tahu kamu masih mencintaiku. Tapi kenapa? Tuan Jenkins, berapa kali saya harus bilang kalau saya sudah tidak lagi mencintai Anda? Dengan bahasa apa saya harus bicara supaya Anda mengerti kata-kata saya? Eric menggelengkan kepalanya. Dia menarik Riana ke dalam pelukannya dan mendekap erat wanita itu. Mr. Jenkins, lepaskan, protes Riana seraya berusaha lepaskan diri. No, Riana, awalnya aku mulai percaya kalau kamu tidak mencintaiku lagi. Tapi ciuman tadi, aku tidak percaya kalau kamu tidak mencintaiku lagi. Aku tidak percaya. Ucap Eric seraya mengecup dan menghirup rambut wanita itu. Saya tidak peduli Anda percaya atau tidak, Tuan Jenkins. Tapi itu yang hati saya katakan. Ucap Riana cepat dan masih berusaha melepaskan diri dari pelukan itu. Eric mendorong Riana dan memegangi pundak wanita itu. Lihat mataku dan katakan kalau kau tidak mencintaiku lagi. Riana berhenti menggerak-gerakkan tubuhnya. Dia menerima tantangan itu dan menatap Nanik hijau yang melihatnya penuh harap. Saya sudah tidak mencintai Anda lagi. Eric menelan ludahnya. Dia menggeleng tidak percaya. No, kalau kamu memang tidak mencintaiku, kenapa tadi kamu membiarkan aku menciummu? Kenapa? Jawab. Riana menghela napas. Kalau saya terus memberontak, apa Anda akan melepaskan saya? Dan apakah saat Anda mencium saya membalasnya? Eric menatapi intens bola mata hitam legam itu, berharap mendapati kebohongan di sana, tapi tidak, dia tidak mendapatinya. Perlahan Eric melepas cengkeramannya pada tubuh bahu Riana. Dia mengambil satu langkah mundur dan mendengus. Laki-laki itu menaruh satu tangannya di pinggang dan satu lagi di dahinya. Oh, jadi ternyata aku salah menilaimu. Baiklah Ana, jangan khawatir. Aku dan Evan, kami akan kembali ke London besok. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Pintu lift itu terbuka, tepat saat Eric menyelesaikan kalimatnya. Laki-laki itu segera melangkah keluar dan tidak menoleh. Seandainya saja laki-laki itu melihat ke belakang, mungkin dia akan melihat bagaimana wajah Riana saat ini yang tampak syok dan meneteskan air mata. Riana menatap kosong ke depan dan tidak lagi peduli kemana lift itu akan mengantarnya.